Halo teman-teman, pernahkah kalian berpikir bagaimana matematika bisa menjelaskan pertumbuhan populasi, pendinginan kopi, atau kecepatan zat kimia bereaksi? Nah, jawabannya ada di persamaan diferensial. Dalam video ini, kita akan belajar bagaimana konsep ini digunakan dalam kehidupan nyata. Sebelum masuk ke contoh dunia nyata, mari kita pahami dulu penjelasan singkat terkait persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah persamaan yang melibatkan turunan. Artinya, kita melihat bagaimana sesuatu berubah terhadap waktu atau variabel lainnya. Misalnya, perubahan suhu, populasi, atau kecepatan zat bereaksi. Coba bayangkan, ketika suhu tubuh berubah saat kamu demam, atau saat jumlah pengikut di media sosial kamu terus bertambah setiap hari, semua itu menggambarkan perubahan, bukan nilai tetap. Dan untuk memodelkan perubahan-perubahan inilah kita gunakan persamaan diferensial. Konsep ini bukan hanya penting di matematika atau fisika, tapi juga di bidang kesehatan, teknik, ekonomi, bahkan ilmu lingkungan. Tanpa kita sadari, persamaan diferensial diam-diam membantu banyak keputusan penting di dunia nyata seperti kapan vaksin diberikan, bagaimana memprediksi cuaca, atau bagaimana mengatur lalu lintas di kota besar. Masuk ke contoh nyatanya. Bayangkan kamu baru saja menuang kopi panas ke dalam cangkir. Saat kamu duduk, mungkin kamu berpikir, berapa lama ya sampai kopi ini cukup dingin untuk diminum? Nah, ini bukan cuma tebakan. Kita bisa memodelkan proses ini dengan matematika. Menurut hukum Newton tentang pendinginan, laju penurunan suhu suatu benda sebanding dengan selisih suhu benda itu dengan suhu lingkungannya. Artinya, semakin panas kopi dibandingkan suhu ruangan, semakin cepat ia mendingin. Persamaannya seperti ini, di mana tinggi adalah suhu kopi, T ambient adalah suhu ruangan, dan K adalah konstanta yang tergantung pada kondisi lingkungan, seperti angin atau jenis cangkir. Dengan persamaan ini, kita bisa memprediksi suhu kopi dari waktu ke waktu. Misalnya, jika kamu tahu suhu awalnya 90 derajat Celcius dan suhu ruangan 25 derajat Celcius, kamu bisa memperkirakan kapan suhunya turun ke sekitar 60 C suhu ideal untuk diminum. Model seperti ini ternyata juga dipakai dalam dunia nyata, loh, misalnya dalam perancangan sistem pendingin mesin, kulkas, atau bahkan dalam forensik untuk memperkirakan waktu kematian dari suhu tubuh seseorang. Contoh kedua, sekarang bayangkan sebuah desa kecil yang awalnya hanya punya 1.000 penduduk, tapi karena fasilitasnya makin baik, banyak orang yang pindah ke sana dan jumlah penduduk pun bertambah dengan cepat. Kalau pertumbuhannya proporsional terhadap jumlah penduduk saat ini, maka kita bisa modelkan dengan persamaan DP atau DTRP, di mana panjang adalah jumlah penduduk dan R adalah laju pertumbuhan per tahun. Artinya, semakin besar populasinya, semakin cepat pertambahannya. Ini disebut pertumbuhan eksponensial. Dengan menyelesaikan persamaan ini, kita mendapatkan panjang TP0RT yang memungkinkan kita memperkirakan jumlah penduduk di masa depan. Model ini sangat penting dalam perencanaan kota. Misalnya, untuk menentukan kebutuhan sekolah baru, sistem transportasi, atau penyediaan air bersih. Bahkan, dalam ilmu biologi, model ini digunakan untuk memahami pertumbuhan bakteri. Tapi hati-hati, dalam kenyataan, pertumbuhan tidak bisa terus-menerus tanpa batas. Karena itu, model ini sering disempurnakan dengan mempertimbangkan kapasitas lingkungan, seperti dalam model logistik. Contoh ketiga, pernah nggak kamu minum obat lalu merasa efeknya mulai hilang? Setelah beberapa jam, itu karena tubuh kita memproses dan mengeluarkan obat secara alami, dan laju pengurangannya bisa dimodelkan dengan persamaan diferensial. Model sederhananya adalah DIS atau DTKC, di mana C adalah konsentrasi obat dalam darah, dan K adalah konstanta yang menunjukkan seberapa cepat tubuh mengeliminasi obat tersebut. Solusi dari persamaan ini berbentuk CTC0EKT yang menunjukkan bahwa konsentrasi obat menurun secara
eksponensial sharing waktu. Nah, sekarang kita tahu bahwa persamaan diferensial bukan hanya rumus yang rumit di buku matematika, tapi juga alat yang sangat berguna untuk memahami dunia nyata.